Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Kiki Mujiono. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan jurnal, yaitu tentang analisa keausan dinding silinder dan keolengan parosengkol pada mesin diesel Mitsubishi PS100, disusun oleh Imam Prasetyo Khairul Anam. Itu pada intinya pembahasannya yaitu tentang silinder, parosengkol, keausan dan keolengan. Silinder itu apa? Yaitu silinder adalah bagian dari ruang bakar mesin yang penting karena silinder merupakan tempat terjadinya pembakaran bahan bakar dengan udara dan juga alur gerak bolak-balik piston. Sedangkan parosengkol adalah komponen dalam mesin yang berfungsi untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Ada keausan, yaitu keausan dari dinding silinder akibat dari gerak naik turunnya piston. Itu untuk pendahuluannya, pada proses pembakaran mesin diesel itu piston atau torak mengompresikan udara gas yang tinggi, maka diusahakan tidak akan terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran akan mempengaruhi power atau tenaga yang dibutuhkan atau tenaga yang dihasilkan dari mesin tersebut. Hal ini menimbulkan penambahan kelonggaran antara torak dan piston. Intinya dari gerak naik turunnya piston sering berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, pasti akan terjadi keausan. Yaitu dari sinilah ada inisiatif atau ada gimana cara untuk mengukur keausannya, karena akan terjadi terus-menerus seperti itu. Contohnya akan menyebabkan keolengan pada parosengkol. Faktor lain yang menyebabkan keolengan parosengkol adalah sering terjadi knocking, ya, jadi ledakan atau pembakaran yang tidak sesuai atau pembakaran yang terlalu cepat, yang akibatkan bisa terjadi keolengan dari parosengkol. Itu pada kesempatan ini dari jurnal ini, yaitu awal 2000-an mesin diesel Mitsubishi PS adalah mesin yang banyak digunakan pada truk untuk membawa bahan material bangunan logistik yang berat dikarenakan daya tahannya yang baik. Meskipun kita akan daya tahan yang baik, bukan berarti mesin diesel Mitsubishi PS tanpa kerusakan setelah kurang dari 20 tahun beroperasi. Komponen yang sering bergesekan seperti silinder, piston, pasti mengalami keausan. Begitu juga parosengkol mendapat tekanan tinggi, torak mengubah geraknya itu menjadi gerak putar. Landasan teorinya di sini yaitu proses pembakaran motor diesel terjadi akibat pemampatan dari dalam silinder sehingga menaikkan suhu udara tekanan dalam ruang bakar, kemudian disemprotkan bahan bakar suara ke dalam silinder. Nah, jadi dari proses pembakaran diesel ini memanfaatkan tekanan yang tinggi dan bahan bakar disemprotkan sehingga terjadi ledakan atau proses kerja. Jadi pada saat itu terjadi pada gas pembakaran yang mendorong piston dengan tenaga yang besar, maka terjadi gesekan pada dinding silinder oleh cincin piston. Yaitu pemasangan cincin piston pada silinder harus selalu menekan dinding silinder dengan gaya bekasnya. Istilahnya apa? Biar rapat ya. Kalau nggak rapat atau ada celah ya otomatis ada kebocoran. Jadi peningkatan temperatur yang terjadi pada ruang bakar menyebabkan terjadinya pemuaian material cincin-cincin
memuai. Nah, jadi tekanan yang ada silinder semakin padat menekan, otomatis pas geraknya ya semakin panas, semakin daya geseknya semakin besar. Jadi lanjut ke pemeriksaan, kita lihat secara visualnya. Pas waktu dibongkar mesinnya, dilihat dari dinding silindernya secara visualnya, apakah ada goresan abnormalnya pada dinding silinder. Setelah diperiksa dari keempat silinder tersebut cuma ada kotoran yang bagian atas aja. Jadi kerak sisa pembakaran yang bagian atas itu bisa cuma diamplas saja. Jadi ada silinder 1 dan 2 dan 3. Pengukurannya, nah ini pengukuran keterusan dan keovalan. Ini otomatis cek ketirusannya, keovalan lebih batas maksimal atau tidak ya. Itu dengan alat-alatnya, yaitu ada jangkar sorong, ada mikrometer, dial indikator, dial bortik, di blok itu penyangga ya. Jadi dari alat-alat tersebut bisa untuk mengetahui istilahnya batasnya berapa sih untuk keolengannya, keovalannya, itu dengan alat tersebut. Lanjut di situ dari hasil penelitiannya juga, silinder 1, 2, 3, dan 4 dari posisi atas, tengah, bawah semuanya dalam keterangan juga kondisi baik-baik semuanya, tindakan tidak ada, jadi otomatis masih pada tahap normal. Pemeriksaan visual porosengkol. Pemeriksaan porosengkol pada keran jurnal, keran pinnya ganti batalan jika terdapat goresan abnormal. Setelah dilakukan pengamatan secara visual, semua keran jurnal, keran pin tidak terdapat goresan abnormal, jadi kondisi baik ya. Jadi dari posisi A1, A2, B1, B3, B2 ya, itu ada pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, semuanya masih batas toleransi ya. Jadi limit keovalan posisi 1 sama dengan A1 kurangi B1, keovalan posisi 2, A2 kurangi B2, limit 0,1 mili. Jadi masih batas toleransi. Jadi dari keseluruhan yang tadi ya, jadi dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tadi ini, dapat bisa di hasil dari pengamatannya ya, kondisi keausan di silinder dan keolengan porosengkol pada mesin diesel Mitsubishi PS ini, PS100 ini sebagian besar masih cukup bagus, masih baik, karena masih dalam batas toleransi. Meskipun sudah dipakai lama, berarti menunjukkan perawatan yang bagus, penggantian pelumas sesuai dengan perawatan, sesuai dengan kilometer atau service yang berkala yang ditentukan oleh misalnya pada saat di dealer atau di bengkel. Nah, jadi dari keseluruhannya dapat diambil kesimpulan bahwa semua kondisi mesin dalam jangka waktu lama pun dalam kondisi baik kalau penggantian olinya juga sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan batas yang ditentukan oleh pabriknya. Penggantiannya atau perawatan juga berkala. Kalau semuanya itu dilakukan dengan baik ya, dari olinya, dari sistem bahan bakarnya, sistem pengapian, semuanya akan baik, mesin walaupun sudah lama akan terjaga dalam kondisi tetap baik atau masih cukup baik untuk tahun lama. Itu aja dari saya.
cukup, kurang lebihnya masih tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.